Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Pratiwi dengan NIM 20051112536, kelas 3A Pendidikan Masyarakat, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dosen pengampu Ibu Devni Satria SKM MPD dan Ibu Enda Puspitasari SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar dan penerapannya di dalam kelas. Teori belajar merupakan usaha yang sudah disusun untuk dapat memberikan suatu gambaran akan bagaimana seseorang dapat mempelajari sesuatu sampai didapatkannya suatu pemahaman tentang proses pembelajaran yang inheren dan juga kompleks. Pembelajar tersebut dapat menimbulkan suatu perubahan di beberapa aspek kehidupan seseorang. Oleh karena itu, para ahli terus berusaha untuk memberikan perumusan tentang pengertian belajar, sehingga akan sampai kepada kesimpulan umum bahwasanya belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam perilaku yang bisa mengarah ke arah yang baik dan juga buruk. Teori belajar dan penerapannya. Belajar merupakan sebuah perubahan yang dapat terjadi melalui suatu pengalaman dan juga latihan, sehingga akan mendapatkan keterampilan dan kecakapan yang baru dan bisa digunakan di dalam waktu yang cukup lama. Perubahan perilaku dikarenakan belajar tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek dari kepribadian, fisik maupun psikis. Pertama, ada teori behavioristik. Teori ini merupakan suatu teori yang berorientasi pada suatu hasil yang bisa diamati dan juga diukur. Hal tersebut agar perilaku yang ingin dicapai bisa menjadi suatu kebiasaan, maka diperlukannya penggunaan pelatihan dan pengulangan. Penerapan dari teori ini mengharapkan suatu hasil, yaitu dapat terbentuknya perilaku yang sangat diinginkan dan perbuatan yang positif dapat diberikan kepada perilaku yang diinginkan maupun sebaliknya. Perilaku yang kurang atau tidak sesuai akan mendapatkan penghargaan maupun penilaian yang negatif. Teori ini dicetus oleh dua orang yang bernama Gege dan juga Berliner tentang perubahan tingkah laku yang menjadi hasil dari suatu pengalaman yang menggunakan model stimulus respon. Orang yang belajar akan diposisikan menjadi individu yang pasif dan juga menggunakan metode pelatihan yang dapat memicu perilaku maupun respon yang tertentu. Evaluasi dan juga penilaian di teori ini akan didasari dengan perilaku yang tampak. Guru tak akan banyak memberikan ceramah, tetapi akan memberikan suatu instruksi yang singkat dan diikuti dengan pemberian sebuah contoh melalui simulasi maupun dari guru itu sendiri. Kemudian yang kedua ada teori humanistik. Tujuan dari suatu proses belajar yaitu untuk dapat memanusiakan manusia itu sendiri. Proses dari belajar juga akan dianggap berhasil apabila pelajar tersebut sudah bisa memahami lingkungannya dan juga dirinya sendiri, dan kemudian dapat berusaha untuk bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Teori humanistik ini dapat mengambil sebuah sudut pandang dari pelaku belajar dan juga bukan dari pengamat. Guru memiliki peran sebagai seorang fasilitator yang dapat memberikan suatu motivasi serta kesadaran tentang makna kehidupan para siswanya. Pelaku utama di dalam teori tersebut ialah siswa yang bisa memaknai proses pengalaman belajar dengan sendirinya. Oleh karena itu, faktor emosional dan juga pengalaman emosional siswa sangatlah penting di dalam peristiwa pembelajaran, dikarenakan tanpa adanya sebuah motivasi dan juga keinginan dari pihak siswa, maka suatu asimilasi pengetahuan baru ke dalam kognitif yang juga dimiliki oleh siswa tak akan terjadi. Ketiga, ada teori Gestalt. Gestalt merupakan kata yang diambil dari bahasa Jerman yang memiliki arti bentuk atau konfigurasi. Menurut para ahli, teori ini menyatakan bahwasannya seseorang dapat memperoleh pengetahuan melalui informasi dan juga sensasi dari melihat struktur yang secara menyeluruh dan kemudian untuk menyusunnya lagi dalam struktur yang memiliki bentuk lebih sederhana, sehingga struktur itu akan lebih mudah untuk dipahami. Dan kemudian pokok dari pandangan teori ini ialah objek maupun sebuah peristiwa dapat dipandang menjadi keseluruhan yang terorganisasi. Kemudian yang keempat ada teori sosial. Pokok utama dari teori ini merupakan manusia yang belajar melalui pengamatan yang ia lihat kepada perilaku orang lain.
Pakar yang juga banyak melakukan suatu riset mengenai teori belajar ini ialah Albert Bandura dan juga Bernard Wiener. Teori tersebut adalah perluasan dari sebuah teori konstruktivisme yang dapat memperluas fokusnya dari pembelajaran secara individual menjadi pembelajaran yang kolaboratif dan juga sosial. Orang dewasa dan juga anak-anak dapat belajar banyak dari melakukan imitasi dan juga pengamatan ini. Bahkan tipe belajar menggunakan teori ini dapat memainkan peranan yang sangat penting di dalam cara untuk membentuk suatu karakter anak usia dini dan dalam tahap untuk perkembangan anak. Yang kelima ada teori resolusi sosiokultural. Para pembahasan teori yang satu ini ialah kepada dua teori belajar menurut beberapa para ahli, yakni teori Piagetin dan teori Vygotsky. Piaget berpendapat bahwasanya perkembangan kognitif merupakan sebuah proses yang berdasarkan atas mekanisme biologis di dalam perkembangan saraf manusia, dan juga kegiatan belajar tersebut dapat terjadi dengan seiring pola tahapan perkembangan yang tertentu dan sesuai dengan usia seseorang tersebut. Sedangkan Vygotsky berpendapat bahwasanya untuk dapat mengerti pikiran dari seseorang maka dibutuhkan suatu pengetahuan tentang latar dari sosial budaya dan juga sejarah. Hal ini berarti bahwasanya untuk dapat memahami pikiran seseorang bukan dengan caranya meneliti apa yang terdapat pada orang maupun jiwanya, tetapi terletak pada asal dan usul dari suatu tindakan yang dapat dilakukannya dengan cara sadar dan didasari sejarah dan juga latar belakang kehidupannya. Yang keenam ada teori kognitif. Teori kognitif lebih mementingkan suatu proses belajar dibandingkan dengan hasil belajarnya. Teori tersebut juga mengatakan bahwasanya belajar tak sekadar untuk melibatkan hubungan di antara stimulus dan juga respon, tetapi dari tingkah laku manusia ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya mengenai situasi yang memiliki hubungan dengan tujuan belajar. Teori ini juga dapat menekankan bahwa bagian dari sebuah situasi akan saling berhubungan dengan segala konteks situasinya. Teori tersebut juga memiliki pandangan bahwasanya belajar adalah sebuah proses internal yang di dalamnya terdapat pengolahan informasi, ingatan, aspek kejiwaan, emosi, dan lain-lain. Belajar adalah kegiatan yang melibatkan suatu proses berpikir yang sempurna. Selanjutnya yang ketujuh ada teori konstruktivistik. Teori ini diartikan menjadi suatu pembelajaran yang memiliki sifat generatif, yakni tindakan yang dapat menciptakan sebuah makna dari apa yang sudah dipelajari. Konstruktivisme lebih menekankan belajar menjadi aktivitas manusia yang dapat membangun maupun menciptakan suatu pengetahuan dengan memberikan suatu makna di pengetahuannya yang sesuai juga dengan pengalamannya. Konstruktivisme juga bukanlah suatu gagasan yang terbilang baru. Apa yang sudah dilewati di dalam kehidupan kita sejauh ini adalah himpunan maupun pembinaan pengalaman demi pengalaman. Itulah yang menyebabkan seseorang memiliki pengetahuan dan menjadikannya lebih dinamis. Teori ini juga merupakan suatu prinsip yang mendasar, yaitu guru tak hanya memberikan suatu pengetahuan kepada siswanya, tetapi siswa juga harus memiliki peran yang aktif untuk membangun sendiri pengetahuannya yang ada di dalam memorinya. Kedelapan ada teori kecerdasan ganda. Kecerdasan adalah sebuah kemampuan untuk dapat memecahkan masalah maupun menghasilkan suatu hal yang dapat dibutuhkan di dalam sebuah latar budaya yang tertentu. Orang dapat dikatakan cerdas ketika ia sudah mampu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya di dalam hidup dan kemudian dapat menghasilkan sesuatu yang berguna di dalam hidupnya dan juga orang lain. Howard Gardner melakukan penelitian dan menghasilkan tentang kecerdasan ganda yang dapat menunjukkan bahwasanya tak ada aktivitas manusia satupun yang cuma menggunakan satu macam kecerdasan, tetapi pasti menggunakan segala kecerdasan yang ia miliki yang dapat bekerja sama menjadi kesatuan yang terpadu dan juga utuh. Komposisinya juga berbeda di tiap-tiap orang. Kecerdasan yang lainnya akan dapat dikontrol oleh kecerdasan yang paling menonjol di dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kesembilan ada teori Van Til. Van Til adalah seorang guru yang berasal dari Belanda dan ia meneliti aspek dari pembelajaran di dalam pelajaran geometri dan kemudian menemukan bahwa terdapat tahap perkembangan mental anak di dalam mempelajari geometri.
Kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukannya dapat melahirkan beberapa kesimpulan juga yang memiliki kaitan dengan tahap perkembangan kognitif anak di dalam memahami pelajaran geometri. Ada 5 tahap di dalam pengenalan geometri menurut Van Hale, yakni pengenalan, analisis, pengurutan, dedukasi, dan akurasi. Yang ke-10 ada teori sibernetik. Teori sibernetik adalah suatu teori belajar yang terbilang baru apabila dibandingkan dengan teori yang lainnya. Belajar adalah suatu pengolahan informasi, maka begitu juga yang dinyatakan oleh teori sibernetik ini. Hal yang lebih penting dari suatu proses belajar yaitu sistem informasi yang dipelajari dan diproses siswa. Pendapat lainnya dari teori sibernetik ini yaitu tak ada satupun proses dalam pembelajaran yang cocok untuk digunakan di dalam seluruh situasi dan juga seluruh siswa, karena bagaimana cara belajar sangat ditentukan dengan sistem informasi. Baiklah, cukup sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya berikan. Maaf apabila masih banyak kesalahan dalam cara penyampaian dan pengungkapan. Saya mohon maaf kepada Ibu Devni Satria, SKM MPD, dan Ibu Enda Puspitasari, SPD MPD. Saya sudahi. Wassalamualaikum.